Kita membahas mubtada. Mubtada selalu ada khobar. Sebenarnya ini dijadikan satu tidak apa-apa. Karena di situ dibagi masing-masing, maka mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang tidak kemasukan amil lafzi. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa gitu aja. Lebih mudahnya gitu. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa. Mubtada ada yang berupa isim dhamir, ada yang berupa isim dhamir, ada yang berupa isim dhamir. Isim dhamir itu isim yang tampak berupa nama-nama tadi lah. Itu isim dhamir. Kalau dhamir enggak, isyarat-isyarat. Contoh mubtada isim dhamir apa? Contohnya di sini alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu nanti kesulitan di khobarnya karena berupa jar-majrur nanti. Contohnya gini aja, Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Allah. Ini mubtada. Isim yang dibaca rofa. Ada lagi dulu yang gini, yang dirofakkan oleh amil maknawi 3. Karena dia berada di awal itu maka menjadi mubtada. Itu dong. Kalau fa'il kan didahului dengan kalimat fi'il. Nah, ini tidak diawali dengan kalimat fi'il. Karena dia berada di awal maka dijadikan mubtada. Gitu. Mudahnya gitu. Kalau ada kalimat isim di depan, ya langsung aja dijadikan mubtada. Statusnya. Terus khobar bisa dilihat di definisi khobar. Nanti aja dulu. Jadi ini mubtada. Lafal Muhammadan statusnya menjadi mubtada. Mubtada dibaca rofa. Tanda rofanya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Rasulullah, lafal Rasulullah statusnya menjadi khobar. Khobar itu dibaca rofa. Tanda rofanya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Dan ini Rasul statusnya menjadi apa tadi? Kalau yang jadi khobar semuanya. Yang tadi loh, gabungan dua kalimat isim. Ini disebut susunan idhofah. Yang depan disebut apa tadi? Mudhof, yang belakang mudhof ilaih. Ini ada hubungannya. Nanti secara i'rab ada belakangnya dia sebagai mudhof. Belakang sendiri kalau sudah sampai mufrad dia sebagai mudhof. Lafal Allah menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu dibaca jar. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena isim mufrad. Selesai. Maksudnya yang tidak kemasukan amil lafzi itu. Pertanyaannya yang tidak kemasukan amil lafzi itu apa? Amil lafzi itu perkara yang dapat merubah, itu amil. Lafzi yang ada lafadznya bisa berbentuk kalimat fi'il seperti fa'ala atau yaf'ulu atau kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Ini amil yang ada lafadznya. Selama tidak ada ini semua, maka ketika ada mubtada tidak diawali dengan ini semua, tidak kemasukan ini semua, maka langsung saja statusnya dijadikan sebagai mubtada. Amil lafzi itu bisa kalimat fi'il, bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari', bisa kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Nanti pembahasannya di belakang. Paham? Mubtada? Titik.
mubtada isim tadi ada dohir, ini dohir berupa isim yang tampak ya. Ada yang berupa domir. Domir ada berapa? Mubtada isim domir ada 12. Hafal? Coba. Wa ma hum yawma antum. Ya. Udah selesai. Ini yang di bawah yang saya i'rab adalah lafal alhamdulillah. I'rabnya ya. Enggak apa-apa kita pakai i'rab alhamdulillah. Alhamdu menjadi mubtada dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Lillahi lamnya adalah huruf jar. Lafal Allah dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena isim mufrad. Lafaz lillahi bukan Allah, lillahi keseluruhannya itu ya, berta'alluq kepada lafal yang dikira-kirakan yang menjadi khabarnya mubtada yang dibaca rafa. Nah, kalau bahas ta'alluq nanti huruf jar huruf jar itu tidak bisa berdiri sendiri, harus kan kemarin ya huruf jar tidak bisa berdiri, harus bergantung kepada perkara. Sekarang kita bahas khabar. Khabar dalam contoh yang sama enggak apa-apa. Khabar adalah isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Setiap ada mubtada pasti ada khabar. Khabar tidak bisa berdiri sendiri, pasti disandarkan kepada mubtada. Khabar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad dan ghairu mufrad. Khabar mufrad adalah khabar yang tidak berupa jumlah kalimat, khabar yang tidak berupa rangkaian kalimat. Contoh, Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Ini tidak berupa rangkaian kalimat karena hanya berupa kata. Karena berupa kata tidak berupa rangkaian kalimat. Ini disebut khabar mufrad karena tidak berupa rangkaian kalimat. Paham? Sampai dipahami. Khabar ghairu mufrad adalah khabar yang berupa rangkaian jumlah kalimat atau serupa dengan jumlah kalimat. Khabar ghairu mufrad, khabar jumlah ada 4. Yang berupa rangkaian kalimat itu ada 4. Ini sekilas saja, dikantongi dulu ya, dikantongi dulu. 1 jar majrur, ada huruf jar, ada majrur. Contohnya apa? Alhamdulillah. Khabar jumlah, kita masuk khabar jumlah. Khabar yang berupa rangkaian kalimat. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. 1 jar majrur. Contohnya ya alhamdulillah itu. Alhamdulillah ada segala puji kepada Allah. Ini jarun. Nah, jarun ini majrur. Jarun perkara sing ngejerno niku huruf jar. Majrurun perkara yang dibaca jar. Nah, ini lam sama Allah. Ini disebut jarun. Istilah lain. Ya. Bingung? Hah?
Kalau khobar itu tunggal, tidak berupa rangkaian kalimat, disebut khobar mufrad. Kalau terdiri dari rangkaian kalimat, maka disebut khobar jumlah. Itu ada 4. Jar majrur, dzaraf, terus fi'il, fa'il, terus mubtada, khobar. Ini yang khobar jumlah. Udah didengarkan aja dulu ya. Dengarkan aja dulu. Jelas. Contohnya zaitun fiddari. Zaitun ini mubtada. Fiddari itu tetap tinggal ngomong. Ini jar ya. Perkara yang mengejarkan itu bahasa Arabnya jarun. Perkara yang mengejarkan. Ya. Majrurun perkara yang dijarkan. Dalam definisi awal, kalimat huruf adalah kalimat yang tidak memiliki arti jika tidak dirangkai dengan kalimat lain. Kalimat huruf itu tidak mandiri. Maka dari itu, fi ini kalimat apa? Isim fi'il apa huruf? Huruf. Dia harus bergantung kepada kalimat lain. Ya. Biasanya kalau huruf jar itu bergantung kepada lafaz istaqarra, tapi tidak ditulis. Tapi dalam pemanaannya kelihatan nanti. Dalam pemanaannya kelihatan. Zaitun utawi zaid iku fiddari ya, iku tetap ada lafaz tetap. Tetap itu ini yang dibuang. Enggak ada tulisannya. Zaitun utawi zaid fiddari iku tetap ing dalem omah. Ing dalamnya itu ini dari itu omah itu. Ini lafalnya mana? Dikira-kirakan Jadi ini seakan-akan lafal zaitun fiddari itu seakan-akan lafalnya ini zaitun istaqarra fiddari. Ini rangkaian kalimat apa tidak? Rangkaian kalimat menjadi khobar. Ini disebut khobar jumlah. Paham? Ya. Kalau ini kan tidak rangkaian kalimat kayak zaitun, imun, tidak berupa rangkaian kalimat satu kata-kata. Kalau ini rangkaian kalimat. Walaupun ini dikira-kirakan, itu zaitun fiddari. Di istilah lain, huruf jar disebut apa? Jarun. Ini disebut majrurun, perkara yang dibaca jar. Berikutnya dzaraf. Zaitun utawi zaid indaka iku ing dalem sandinge sira. Pernah belajar bahasa Arab? Belum sama sekali. Dalam bahasa Arab, dzaraf tempat itu ada 2. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kau tahu makan? Pernah dengar? Ya, berarti pernah. Alhamdulillah. Sudah dapat sinyal dikit. Ya. Dzaraf itu ada 2. Makan itu tempat. Zaman itu waktu. Tempat-tempat ini, dzaraf ini disebut dzaraf. Baik yang tempat makan atau zaman, ini selalu mengira-ngirakan huruf jar fi
Lafi itu sama dengan huruf jar, butuh kepada ta'alluq yang istaqarra tadi. Makanya dzaraf itu seakan-akan ada jumlah yang tersimpan. Sebagaimana tadi kita ada lafal istaqarra. Walaupun tidak ada tulisannya di sini seakan-akan karena ada ini. Ini itu gantinya ini fi. Dzaraf itu ada berapa? 2, dzaraf zaman dan dzaraf kadang bingung. Yang dzaraf makan itu tempat apa waktu, yang pokoknya zaman itu waktu, makan itu makan tempat. Ya. Terus berupa fi'il fa'il masih bisa nangkap. Zaidun koma abu. Zaidun utawi Zaid iku koma wis ngadeg sapa abu bapakne Zaid. Ini berupa rangkaian kalimat apa tidak? Rangkaian kalimat, susunan kalimat, ini kata kerja, ini fa'ilnya. Fi'il, setelah fi'il pasti ada fa'il. Ketika khabar terbentuk dari rangkaian kalimat kata kerja dan fa'ilnya, ini juga disebut khabar jumlah. Iku, setiap iku ini khabar. Ya. Ada yang mufrad, ada yang jumlah. Biasanya kalau untuk mengulang ini nggak dibahas, bingungnya gitu. Tapi kalau sampai paham, alhamdulillah kita sudah mengantongi khabar mufrad. Dan ini khabar jumlah kita sudah bahas. Nanti kalau masih ada waktu, langsung kita praktekkan baik dari Al-Quran, hadis tidak apa-apa, dari Safina juga tidak apa-apa. Terus nomor 4, khobar yang berupa mubtada khobar. Khobar yang berupa mubtada. Zaitun jariyatuhu Zaitun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi budak wadone Zaid. Zaibatun iku minggat. Di sini ada mubtada khobar. Jariyatu Zaidin zaibatun, budaknya Zaid pergi. Budak perempuannya Zaid itu pergi. Ya. Ada mubtada khobar yang kesemuanya ini menjadi khobarnya mubtada Zaitun. Jadi gini aja gampangnya, ya. Khobar jumlah adalah khobar yang berupa rangkaian kalimat. Lah rangkaian kalimat itu ada kalanya berupa jar majrur, ada kalanya berupa dzaraf, ada kalanya berupa fi'il, fa'il, ada kalanya mubtada khobar. Ini mubtada khobar. Semuanya ini menjadi khobarnya Zaitun. Gitu. Istirahat.